Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, hari ini kita belajar matematika peminatan ya, Nak. Gimana kabar semuanya? Baik, Bu. Baik. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ada pada Sehat, Bu. sarapan kan? Sudah, Bu. Puasa, Bu. Puasa. Puasa. Alhamdulillah, kalau udah mau tobat. Nah, sekarang udah bisa kita mulai, Nak? Bisa, Bu. Bisa. Udah, Bu. Nah, sekarang kita belajar matematikanya dengan Ibu ya. Kemarin dengan siapa? Pak Nanda atau Bu Lilis? Pak Nanda. Pak Nanda ya. Lilis. Lilis kan, Bu. Peminatan Bu Nanda, Pak Nanda. Wajib. Yang wajib Bu Lilis. Nah, dulu ya. Nah, sekarang kita mulai aja lah dulu ya. Nah, untuk di kelas 12, sekarang kita materinya tentang limit fungsi trigonometri. Nah, udah kelihatan apanya? Sudah, Bu. Materinya Jelas. jelas ya. Nah, kalau ada apa, tolong nanti di top screen aja ya. Kalau dicatat nanti Ya, Bu. lambat gitu. Nah, Ya. kita masuk limit fungsi trigonometri, yang mana kita mulai dari KD pertama, yaitu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Nah, tujuan pembelajarannya, setelah Ibu jelaskan materinya nanti, Ibu berharap Ananda semua bisa mengidentifikasikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi di suatu titik, kemudian menjelaskan pengertian limit fungsi di suatu titik, kemudian setelah itu menyelesaikan masalah limit fungsi di suatu titik. Jadi sebelum kita masuk limit fungsi trigono, kita harus tahu dulu apa itu limit fungsi. Ya. Nah, ini dia. Materi limit fungsi trigonometri itu yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama, pengertian limit fungsi di suatu titik. Setelah itu, pengertian limit melalui pengamatan grafik fungsi. Yang ketiga, pemahaman secara intuisi limit trigonometri melalui perhitungan. Yang keempat, menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Nah, yang pertama kita masuk pengertian limit di suatu titik. Nah, sebelum kita masuk, Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu yang disebut dengan limit? Siapa yang bisa jawab? Eli? Batas enggak, Bu? Batas? Batas apa? Batas apa? Ayo. Bentar, Bu. Dulu pernah ini dulu. Iya, memang udah pernah belajar. Coba, siapa yang masih ingat? Batas apa? Kenapa, Jenny? Batas dari dekat sisi kanan dan sisi kiri. Iya, bagus. Berarti batas nilai ya. Kalau dalam kehidupan contohnya apa? Ada yang tahu? Dalam untuk kredit memiliki limit 5 juta. Kehidupan, Bu. Dalam kehidupan sehari apa contohnya? Sisi kanan ke sisi. Kayak kartu kredit bilang. Jajan dibatasi, Kartu Bu. kredit? Iya, bisa. Berarti limit edition ya. Selain itu, kalau kalian berbelanja, apa yang kalian lihat? Misalnya berbelanja di Alfamart atau di Indomaret. Batas. Misalnya kita berbelanja Harga nggak? suatu makanan, misalnya makanan cepat saji misalnya kan. Tentu kita lihat dulu limitnya enggak. Nanti kan ada luar pula. Nah, itu kan namanya limit. Jadi expirednya, berarti limit itu adalah batas, ya. Bagus, berarti udah paham kalian. Nah, sekarang kita lanjut materinya, pengertian limit fungsi di suatu titik, ya. Nah, coba dilihat. Nah, jadi pengertian limit secara intuisi. Nah, limit fx
di mana X mendekati C itu nilainya akan mendekati L. Nah, artinya jika X mendekati, salah nih ya, ini bukan A ya. Jika X mendekati C, tetapi X-nya tidak sama dengan C, maka Fx mendekati nilai L. Gitu. Jadi, kalau mendekati itu, apakah nilainya harus gitu juga? Tidak, Enggak, Bu. Tidak ya. Kalau mendekati, misalnya X mendekati 2, berarti nilainya berapa kira-kira? 1. 1. 1 jauh 5, Bu, kali. 5. 5. 1. X mendekati 2. 1, Bu. 1. Yang lain? Andika? 1. 0, Bu. 0. Ayo. Siti Sahara? 1,5, Bu. 1,5. Bisa? Nah, jadi nilai yang mendekati 2 itu berarti tidak harus sama dengan 2. Bisa jadi 1,99. 1,89. Ya. Nah, jadi itulah maksud dari mendekati. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Tentukan nilai dari limit X pangkat 2 ditambah X dikurang 2 per X kurang 2, di mana X-nya mendekati 2. Nah, ayo siapa yang bisa jawab? Berapa nilainya? Coba Andika. Coba berapa, Nak? Berapa? Nilai dari limit, Tahu, Bu. nggak tahu, coba dulu dicoret dulu bukunya, kan udah pernah belajar. Apanya, Bu? Nilai dari limit X pangkat 2 ditambah X dikurang 6 per X kurang 2, di mana X-nya mendekati 2. Berapa nilai limitnya? Siti Zahara, mana dia? 5, Bu. 5? 5 ya, Bu? Ya, Bu. Coba Ibu lihat dulu, mana yang hasilnya 5. Coba, siapa yang jawab 5 tadi? Siti Zahara, berapa hasilnya? Entar, Bu. Yang jawab 5 tadi mana? Coba dulu Ibu melihat. Yang hasilnya 5, siapa? Coba yang jawab 5. Coba, siapa yang hasilnya 5 tadi? Andika. Sini. Dapat 5? Ya, Bu, sabar. Min 5, Bu. 5. Mana dia hasilnya? Coba Ibu lihat dulu. Dekatkan bukunya di kamera. Ini soalnya tadi ya. Kak Martia gimana? Benar nggak ini kayak gini caranya? Coba lihat dulu. Coba mana dia hasilnya? Lihatkan hasilnya ke kamera ya. Dekatkan dulu ya. Karena Ibu mau lihat dulu. Yang hasilnya 5, yang min 5. Lansari. 5, Bu. Ya 5 mana hasilnya? Coba lihat Ibu dulu. Dekatkan ke kamera. Coret-coretan, Bu. Iya nggak apa-apa. Jadi ini yang bisa jawab nanti Ibu kasih nilai ya. Gitu. Berarti ada nilai Min 5, Bu.
Ada tambahannya? Gini, Coba Bu. lihat Lansari. Dekatkan Lansari, nggak lihat. Nggak kelihatan sama Ibu. Nggak tahu. 5. aja. Oke. Yang negatif 5? Mana? Andika tadi negatif 5 ya? Ya Bu, tapi Pak yang jelas. Nih punya siapa nih? Gadis Angela. Lihat Ibu dulu. 5, oke. Dengan cara pemfaktoran ya. Nggak jadi. Oke, di 5. Nah, satu lagi ada. Siti Zahara. Itu kenapa? Kenapa? Nah, hasilnya Itu udah, Bu. mana? Yang tadi. Nih 5. Gadis Angela. Gadis Angela. Berarti dua Udah, orang ya, Gadis Angela sama Lansari ya. Udah ada nilai tambahannya. Makasih, Bu. Jawabannya. Iya. Nah, hasilnya adalah 5. Ntar ya, kita lihat ya. Betul nggak jalan punya Nanda semua? Nih, coba lihat. Nah, kelihatan belum? Kelihatan, Bu. Kelihatan kan? Sama jalannya? X. 5 hasilnya. Mana, Iya, Bu? Bu. Nggak ada, Bu. 5 ya. Nggak ada Nah, jalannya Bu. Hah? Nah, karena di sini kita tentang suatu titik, pengertian limit fungsi di suatu titik, berarti di sini ada jalannya. Itu. Jalannya nanti materi berikutnya. Ya. Tapi karena Nanda semua sudah belajar, berarti kan sudah tahu tuh, bisa diselesaikan dengan pemfaktoran, penyederhanaan. Iya kan? Nah, sekarang kita lihat di sini. Dengan cara pendekatan di suatu titik. Ini dia. Nah, nilai fx, fungsi fx-nya x pangkat 2 ditambah x kurang 6 per x kurang 2. Untuk x mendekati 2 dapat dilihat di tabel berikut ya. Nah, berarti kita lihat untuk x. Nah, x-nya dimulai dari, boleh dari 1,75, boleh dimulai dari 1,95, yang jelas dari kiri. Nah, yang dari kiri ini ya, dari mulai dari 1,75. 1,99. Nah, yang dari kanan, berarti yang tabel sebelah kanan. 2,001 sampai 3,1. Jadi, kita lihat hasilnya. Nah, hasil dari fungsi fx untuk x mendekati 2. Ya. 1,999 itu hasilnya 4,999. 9. Kemudian yang dari kanan berarti dia dari 2,001. 1. Itu hasil fungsi fx-nya 5,001. 0. Nah, sekarang kita lihat yang mendekati nilai 2 itu adalah 1,99 dan 2,001. Nah, 4,99 ini kan kalau dibulatkan jadi 5 kan? Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. 5. Makanya dari tabel kita lihat variabel X sama dengan 2. Kalau dia X-nya 2, hasilnya dalam bentuk tak tentu. Ada 1.000 dong. Ya, 0 per 0 itu bentuk tak tentu, bukan jawabannya. Bisa dipahami? Aku tahu aku bilang lain, Bu. Kita sekarang masih dalam bentuk pengertian limit fungsi di suatu titik ya. Jadi materi lain belum. Ini aja dulu kita bahas. Tuh. Nah, ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham? Bisa nggak dipahami? Ingat ya, limit jika hasilnya dalam bentuk 0 per 0 itu bukan solusi. Atau disebut dengan
bentuk tak tentu. Jadi bukan jawabannya. Ya. Nah, makanya kita nanti kalau materi berikutnya, kalau hasilnya dalam bentuk 0/0, berarti bukan solusi, berarti kita cari dengan cara yang lain. Nah, cara yang lain itulah seperti yang dibahas sama gadis Angela tadi ya. Dalam bentuk pemfaktoran, ada penyederhanaan, ada substitusi, dan lain-lain ya. Nah, karena kita di sini membahas materinya limit fungsi di suatu titik, berarti kita di sini menggunakan tabel. Nah, jadi kita menggunakan titik. Jadi penyelesaiannya seperti ini, Nak ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, jadi hasilnya di sini adalah 5. Sama hasilnya dengan pemfaktoran tadi? Sama enggak, gadis Angela? Yang lainnya? Mana gadis Angela? Ya, Bu. Nah, sama kan? Ya, Bu. Nah, ada pertanyaan untuk pengertian limit fungsi di suatu titik? Enggak, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, yang tidak paham tolong ditanyakan ya, jangan diam. Karena kita materi akan berlanjut juga. Ini udah selesai materinya di top screen? Udah, Bu. Udah. Nah, sekarang kita masuk sifat-sifat limit fungsi di suatu titik. Nah, nih, sifat-sifat limit fungsi di suatu titik. Jadi, limit fungsi di suatu titik itu mempunyai sifat-sifat. Ada berapa sifatnya, Nak? Coba, yang dilihat ada berapa? 9, Bu. Ada 9. Jadi, masing-masing buku itu berbeda-beda ya. Ada yang 8, ada yang nulis 6, ada yang 9 gitu. Jadi Ibu ini ngambil 9 ya. Ada 9 sifat-sifat dari limit fungsi di suatu titik. Nah, misalkan ini sifatnya yang pertama itu limit K, di mana X-nya mendekati C, itu hasilnya akan sama dengan K. Nah, sifat yang kedua itu masih sama, cuman beda konstanta. Yang A konstantanya adalah K, yang B ini bukan konstanta ya, maaf ya, ini adalah variabel. Variabel X. Kalau K konstanta, X variabel. Nah, jadi kalau di atas ini contohnya misalnya limit 2. Untuk X mendekati 3 misalnya. Misalnya ya. Tolong dicatat untuk sifat yang A, limit 2, misalkan konstantanya 2, di mana X-nya mendekati 3. Nah, itu hasilnya adalah akan sama dengan 2. Ya, karena kan nggak ada X di sini ya. Ya, Bu. Ya kan? Nggak ada X kan? Makanya dia hasil. Hah? Kayak mana tadi? Limit 2, kita ganti K-nya dengan 2. Nah, X mendekati 3, C-nya kita ganti dengan 3. Nah, itu hasilnya akan sama dengan 2. Nah, kenapa 2? Karena di sini kan nggak ada variabel X. Ya kan? Nah, yang X-nya kan 3. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami, Nak? Untuk sifat yang A? Bisa, Bu. Bisa. Bisa ya? Nah, kita lanjut sifat yang kedua. Limit X. Berarti ini tidak mempunyai konstanta. Punya konstanta, tapi konstantanya berapa di sini? Berapa konstantanya? Sifat yang kedua. Limit X. Tapi kata Ibu X-nya variabel. Iya, X ini kan variabel. Nah, kalau yang A tadi kan nggak ada variabel X-nya. Nah,
Sekarang kita masuk sifat yang keduanya. Limit X, di mana X mendekati C, itu hasilnya akan sama dengan C. Jadi kita buat contohnya, limit X. Berarti variabelnya X. Ya. Nggak usah X pangkat 2, X pangkat 3, X aja dulu. Nah, di mana X-nya mendekati 3. Kita gunakan 3. Berarti hasilnya 3. Ah, ya. Ya. Berarti hasilnya 3. Kenapa 3? Karena X-nya adalah Karena 3. dia mengikuti. Makanya kita ganti sini X-nya 3. Ya kan? Iya, Bu. Tuh, Udah, bisa dipahami? Untuk sifat yang kedua. Paham, Bu. Paham, paham. Jadi beda ya sifat yang pertama dan kedua. Kalau yang pertama tadi tidak mempunyai variabel, tapi dia mempunyai konstanta. Yang kedua, dia mempunyai variabel, konstantanya di sini 1. Jadi ini untuk yang konstanta 1 ya, maka hasilnya akan sama dengan C. Nah, sifat limit yang ketiga, limit K dikali Fx. Fx itu adalah fungsi, misalnya fungsinya X pangkat 2. Ya, fungsinya X pangkat 2, di mana X-nya masih kita menggunakan 3 lagi, biar lebih mudah. Bentar, Mak, ya, ini warning. Nah, sifat yang ketiga. Fx itu adalah fungsi. Jadi kita misalkan limit, kita masih menggunakan konstantanya 2, tapi fungsinya kita ganti. Kalau di atas tadi X ya. Nah, yang di bawah yang ketiga kita ganti dengan X pangkat 2. Berarti limit 2X pangkat 2, di mana X-nya mendekati 3. Nah, itu hasilnya akan sama dengan 2 dikali limit X pangkat 2, di mana X mendekati 3. 3. Nah, sama nggak hasilnya? Itu contoh yang ketiga. Tunggu. Mbak, perlu. Bisa nulisnya? Kalau nggak Ibu tuliskan Enggak, dulu Bu. ya. Bentar. Di limit 2X pangkat 2, di mana X-nya mendekati 3, itu akan sama dengan 2 limit X pangkat 2, X mendekati 3. Nih, lihat. Enggak nampak, Bu. Nggak nampak? Nggak jelas ya? Nah, Nah, ini contoh yang ketiga ini coba kalian kerjakan. Jadi minggu besok kita bahas. Nih, sifat yang berikutnya penjumlahan, pengurangan masih sama ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian masih sama. Bedanya tanda saja. Di sini positif, negatif, ini perkalian. Nah, kalau sifat yang ke-7, limit Fx per Gx, di mana X-nya mendekati C, itu akan sama dengan limit Fx, di mana X-nya mendekati C, per limit Gx, di mana X-nya mendekati C. Ini untuk yang pembagian. Yang sifat yang ke-8, limit Fx pangkat N, di mana X mendekati C, itu akan sama dengan limit Fx, X mendekati C dipangkatkan dengan N. Nah, sifat yang ke-9 dalam bentuk akar. Limit akar N fungsi Fx, di mana X mendekati C itu akan sama dengan akar N limit Fx, di mana X-nya mendekati C. Jadi, itulah sifat-sifat limit fungsi di suatu titik. Ada 9 ya. Nah, mau lihat contohnya ini. Ada contoh. Ini contoh soal. Ini contoh untuk limit fungsi sifat-sifat yang ke-4. Penjumlahan ya. Nah, coba di top screen. Diketahui Fx-nya sama dengan 2x kurang 5. Dan Gx-nya sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 4x. Yang ditanya, tentukan limit Fx untuk X mendekati 3 ditambah limit Gx untuk X mendekati 3.
Yang kedua, limit fx ditambah gx di mana x-nya mendekati 3. Nah, dari kedua pertanyaan ini, samakah hasilnya atau berbeda? Seperti itu ya. Nah, untuk yang A kan hasilnya udah terlihat 40. Itu. Jadi yang B hasilnya berapa? Ini terakhir kita. Ini selesai kita. Siapa yang bisa jawab? Untuk yang B. Apakah sama? 40 juga? Ya. Mana hasilnya 40? Coba lihat dulu. Enggak, Bu. Enggak sama itu, Bu. Kenapa nggak sama? Sama nggak di atas sama yang di bawah? Sama. Ya bukannya sama itu, Bu. Nah, tadi kan ada sifatnya kan? Sifat limit yang keempat tadi. Ini. Sama nggak? Limit fx tambah gx, di mana x-nya mendekati c akan sama dengan limit fx, x mendekati c ditambah limit gx, di mana x-nya mendekati c. Sama kan? Sama, Bu. Sama. Nah, ini hasilnya. Oke, udah lihat kan? Yang A, ini yang B. Jadi, kita masukkan di sini limit fx-nya 2x kurang 5, gx-nya 3x pangkat 2 tambah 4x. Nah, kemudian kita substitusi, x-nya kan sama dengan 3, mendekati 3. Jadi setiap variabel x kita ganti dengan 3, nih ya, sudah terlihat jelas. Nah, kita selesaikan, 2 kali 3, 6. 3 pangkat 2, 9, dikali 3 berarti 27, 4 kali 3, 12, 6 kurang 5, 1 ya. Nah, 27 tambah 12, 39, tambah 1, 40. Ini dia, yang B juga seperti itu. Nah, Paham, Bu, paham. udah bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada pertanyaan? Bisa, Bu. Tidak. Kalau tidak, berarti yang soal yang tadi tolong dikerjakan. Catat. Iya, Bu. Yang sifat yang ketiga, limit 2x pangkat 2, di mana x mendekati c, sama nggak dengan 2 dikali limit x pangkat 2, x mendekati 3 ya, c-nya 3. Nah, jadi satu soal saja, minggu depan Ibu lihat. Habis les, Bu, ganti pelajaran. Ya, udah selesai kita materinya. Nah, Ya, ini Bu. udah selesai di top screen semuanya. Udah, Bu. Ya, Ya, Bu. oke. Nah, karena waktu kita sudah habis nih, udah lewat 5 menit ya. Nah, udah Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam.